Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam acara Mutiara Iman yang insya Allah acara ini akan memberikan kita pemahaman tentang wawasan keislaman kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita beribadah, maka kita harus belajar bagaimana tata cara kita beribadah, tentunya dengan keimanan. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita memahami keimanan kita sebagai seorang Islam dengan baik. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Jaka Perkasa LCMAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik Ustadz Nova Sagita. Alhamdulillah. Apa kesibukan kita sehari-hari Ustadz? Ya Alhamdulillah, kesibukan seperti biasa, mengajar dan berdakwah. Masya Allah, berdakwah Ustadz ya. Ya, baik Ustadz, tema kita pada hari ini yaitu bagaimana seorang muslim itu mampu memahami keislamannya dengan baik. Kami meminta Ustadz untuk memaparkan ya bagaimana tentang keimanan ini Ustadz. Apa itu iman? Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atamut taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Iman merupakan anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat manusia. Karenanya tentu kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dan berikan iman patut bersyukur ya, karena sekali lagi iman itu merupakan anugerah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan dan karuniakan kepada kita umat manusia. Sehingga ketika kita bersyukur terhadap iman itu, maka tentulah kita akan betul-betul menjaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Karena ia merupakan amanah, dia merupakan sesuatu yang wajib untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar tidak kemudian menjadi hilang iman itu yang akan mengakibatkan kehidupan kita, khususnya di akhirat kelak, mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Iman juga merupakan garansi seorang muslim akan mendapatkan surga dari Allah Ta'ala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam itu telah memberikan semacam garansi ya, semacam apa kita bisa menyebutnya sebagai bentuk kewajiban bagi seorang muslim ketika dia ada iman, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Itulah mengapa Nabi menggaransi umatnya ketika ada iman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata." Umatku itu semuanya tanpa terkecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Mungkin di sana sini ada dosa maksiat yang dilakukan. Tetap saja nanti endingnya ya, ujungnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Karenanya sekali lagi wajib bagi kita semua untuk menjaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya iman ini karena dia merupakan anugerah dan nikmat terbesar ya, dan dia menjadi garansi surga seorang hamba, maka untuk menjaganya pun perlu kekuatan ya, perlu ikhtiar yang maksimal dari seorang hamba itu. Apalagi ternyata ketika Allah titipkan iman kepada kita, maka itu ada konsekuensi. Iman sama dengan ujian, begitu ya. Dalam Al-Quran misal Allah Ta'ala berfirman,
Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia berkata aku beriman kemudian ditinggal begitu saja, gitu ya? Tentu tidak. Kata Allah la yuftanun, padahal dia belum diuji imannya itu. Karena yang namanya iman ya semua orang mungkin bisa mengklaim bahwa dia beriman, tapi apa bukti iman itu pure, bukti iman itu orisinil, bukti iman itu asli gitu ya. Maka dengan ujian-ujian yang akan Allah berikan, inilah yang akan menjadikan iman seseorang itu terbukti betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Kata Allah bahwa apakah manusia ketika ingin masuk surga masuk begitu saja, padahal imannya belum teruji begitu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala semacam memberikan warning, peringatan kepada umat manusia agar mereka siap dengan beragam ujian yang akan diberikan. Apalagi di zaman sekarang ya, ujian kita tentu berat ya, karena ternyata banyak di antara kaum muslimin yang begitu mudah menggadaikan imannya, menggadaikan akidahnya hanya dengan beberapa nominal rupiah. Karenanya di kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia agar mereka betul-betul menjaga imannya, karena iman itu akan ada tantangannya, dan ketika berhasil tantangan itu dia lewati, insya Allah mereka akan terbukti imannya dan mereka layak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, tadi penjelasannya sangat luar biasa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita Ustadz ya. Apakah kita cuma mengatakan beriman setelah itu selesai? Belum Ustadz ya. Ya, ternyata panjang Ustadz ya. Ceritanya itu kalau misalkan mau dilanjutkan kembali. Baik Ustadz, kita rehat sejenak Ustadz ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa Kompas TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tetap bersama kami. Terima kasih. Kita akan lanjutkan mutiara aman kita bersama Ustadz Jaka Perkasa LCMAG. Baik Ustadz, pada segmen kedua ini kita akan sesi tanya jawab Ustadz ya, kita berdialog Ustadz. Sebagaimana tadi Ustadz telah membahas tentang keimanan di awal Ustadz. Ini kami para jamaah pemirsa Kompas TV Palembang mau mengetahui Ustadz bagaimana gambaran keimanan para sahabat Nabi Muhammad SAW generasi awal saat pertama kali wahyu diturunkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus ya, tentang bagaimana kondisi imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kalam dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi ini merupakan gambaran ya yang disampaikan oleh sahabat Umar. Beliau menggambarkan tentang bagaimana besarnya iman Abu Bakar. Kata beliau, "Lau wuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ard la rajaha bihim." Masya Allah. Andaikan ditimbang antara imannya Abu Bakar dengan imannya penduduk bumi, maka imannya Abu Bakar jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat dibandingkan imannya penduduk bumi. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang para sahabat Nabi, ya Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, itu imannya kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan imannya kepada Allah tentunya begitu luar biasa besarnya. Bayangkan saja ketika saat di mana Rasul berdakwah yang menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah tauhid kepada umat pada saat itu, mayoritas orang tidak percaya, tidak mau menerima. Tapi mereka yang kemudian terpilih untuk beriman, ya, menyatakan imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang luar biasa dan memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bayangkan ada beberapa sahabat Nabi yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Kebetulan mereka dari kaum du'afa ya, kaum lemah. Ketika mereka ketahuan punya iman kepada Nabi, punya iman kepada Allah, maka mereka disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa.
Ada yang bahkan sampai dibunuh gitu ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tentang keluarga Yasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan kemudian menjanjikan kepada keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, bahwa Allah telah menjamin, Allah telah menjanjikan terhadap keluarga Yasir itu adalah surga. Mereka disiksa sedemikian rupa, dijemur di terik panas matahari di tengah padang pasir. Bahkan mohon maaf ada yang sampai ditusuk dan lain sebagainya, akhirnya mereka meninggal dunia. Bahkan salah satu sahabat bernama Sumayyah, istrinya Yasir, itu menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Itu gambaran ya tentang imannya para sahabat. Makanya para sahabat ini mereka semuanya menjadi panutan kita, ya. Dan hidupnya mereka mengapa menjadi luar biasa? Karena juga ada Rasul alaihi salatu wasallam yang langsung mengajarkan. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, ya. Sehingga para sahabat ini menjadi khairul qurun, sebaik-baik masa. Makanya kita pernah mendengar istilah salaful ummah, ya. Waktu-waktu yang sangat terbaik untuk kita belajar dan mengambil ya pelajaran dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi keimanan para sahabat itu memang benar-benar teruji, Ustaz ya. Jadi sampai-sampai ada yang disiksa, sampai-sampai mereka mendapatkan syahidah seperti Ibunda Ammar bin Yasir, Ustaz ya. Sumayyah yang menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Nah, Ustaz, itu gambaran iman para sahabat nih, Ustaz. Nah, sekarang kita keimanan kita, Ustaz, di akhir zaman nih, Ustaz ya. Bahkan kita sering kenal dengan istilah Islam KTP, Ustaz. Nah, padahal di KTP memang agamanya Islam, namun dia tidak mencerminkan nilai-nilai keislamannya, Ustaz. Boleh jadi dia beragama Islam, bahkan mungkin seumur hidupnya mungkin tidak pernah menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada dia, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, tentang fenomena Islam KTP ini, Ustaz? Baik. Pertanyaan bagus. Jadi memang iman itu kan bentuknya adalah abstrak ya, tak terlihat. Nah, kalau hanya orang mengaku-ngaku iman, semua bisa. Benar. Gitu ya. Itu yang kemudian akhirnya terjadi, banyak yang hanya sekedar klaim mengaku iman tapi buktinya nggak ada. Benar. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan clue, memberikan penjelasan ya bahwa iman saja sebenarnya belum cukup. Kalau kita buka di mushaf Al-Qur'an, kita akan temukan setiap kali Allah menyebutkan kalimat iman, maka akan diikuti dengan kalimat amal soleh. Wa amilus solihat. Betul. Makanya misalkan di surat yang paling kita hafal, misalkan di surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Kenapa harus ada amal soleh setelah iman? Karena iman tadi kan abstrak, tak terlihat. Amal soleh lah yang menjadikannya konkret, jelas gitu ya, terlihat. Sama seperti lampu gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu ada aliran listrik di dalam lampu itu? Dengan ketika dia menyala. Atau kipas angin. Bagaimana kita tahu bahwa kipas angin bisa bergerak ketika di dalamnya ada listrik, kemudian kipasnya bergerak? Itu bukti bahwa iman seseorang itu perlu ada semacam pembuktian gitu ya. Maka kalau dia ngaku iman, dia wajib sholat, wajib beramal soleh. Karena itulah bukti dari imannya, sehingga dia bukan hanya sekedar klaim-klaim belaka, tapi terbukti dengan amal solehnya. Itulah mengapa dalam Islam ya, Ustadz Nova, kita kalau hanya beriman, sebenarnya imannya itu sebatas sah, tapi belum sempurna. Dan untuk menyempurnakan iman itu adalah dengan beramal soleh. Makanya kita berislam jangan sampai hanya sekedar KTP tadi ya, hanya sekedar status, tapi bagaimana kita juga membuktikan iman kita dengan amal soleh yang kita kerjakan. Bukan hanya ibadah ya, kalau ibadah wajib ya wajib kita laksanakan, tapi termasuk dari perilaku kita yang menggambarkan tentang keimanan kita, sehingga insya Allah itu akan menjadi faktor dan asbab kita mendapatkan anugerah berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik Ustadz, jadi ketika dia sudah mengaku Islam Ustadz, secara otomatis dia harus menjalankan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Betul Ustadz, ya. sekali. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa Kompas TV Palembang, masih tetap bersama kami di dalam acara Mutiara Iman. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi bersama Ustadz Jaka Perkasa LCMAG. Baik Ustadz, sebagaimana tadi pada segmen kedua Ustadz, ya, kita mengetahui bahwasanya para imannya para sahabat itu kan mereka terus bertambah Ustadz, ya, karena iman mereka dekat dengan Nabi Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz tentang gambaran imannya para nabi dan rasul Ustadz, ya? Kita tahu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi Ustadz, ya. Kemudian juga bagaimana gambaran imannya para malaikat yang mereka justru dekat dengan Allah Ustadz. Bagaimana Ustadz? Baik. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diberikan penjelasan bahwa iman itu khususnya iman untuk para malaikat, ya, la yazidu wa la yanqus. Dia tidak bertambah, tidak berkurang. Dia stabil gitu, ya. Kondisinya baik, tidak pernah ada masalah gitu. Nah, kalau imannya para nabi dan rasul disebutkan yazidu wa la yanqus. Masya Allah. Selalu bertambah dan tak pernah berkurang. Selalu bertambah dan tak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang. Nah, jadi masalahnya adalah iman kita. Yazidu wa yanqus. Kadang bertambah dan sering turun. Dan sering turun Ustaz, ya? Iya, sering turun. Masya Allah. Itulah mengapa kita sudah menjadi kewajiban, ya, secara individual maupun secara kolektif agar terus berusaha berikhtiar untuk menjaga iman kita, karena dia fluktuatif, ya. Dia dinamis, dia bergerak tergantung dengan kondisi kita yang punya iman. Kadang dia naik, ya, kadang dia turun. Ya, kita berusaha agar naiknya sering, turunnya yang jarang. Jangan sampai justru sebaliknya, ya, naiknya yang jarang, tapi justru turunnya yang sering. Nah, gitu. Gitu Ustaz Nova. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi kita menginginkan sebagai ya manusia Ustadz, ya, pengennya iman kita itu Ustadz naik terus Ustadz dan tidak pernah turun Ustadz. Baik Ustadz, telah masuk pertanyaan di studio kami Ustadz, ya, dari jamaah kita Ustadz. Pertanyaannya itu adalah bagaimana Ustadz kiat-kiat agar iman kita itu terus bertambah dan tidak berkurang Ustadz. Kiat-kiatnya bagaimana iman kita selaku manusia ini dia terus bertambah dan tidak berkurang Ustadz. Baik, ini pertanyaan yang bagus, ya, karena memang sudah menjadi ikhtiar wajib kita semua agar memastikan bahwa iman kita terus bertambah dan tidak berkurang. Mungkin tidak pernah tuh mustahil, ya, artinya jarang berkurang dan sering bertambah, dan ini kewajiban kita semua. Nah, ada beberapa tips dan cara yang diajarkan oleh oleh para ulama kita melalui dari hadis Nabi SAW terus dari Al-Quran, bahwa ada beberapa cara. Di antaranya pertama, ma'rifatullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yaitu dengan cara kita mengetahui Allah, mengenal Allah melalui al-asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Rasanya kan agak aneh, ya, kalau ada orang yang mengatakan misalkan mencintai seseorang, ya, menyayangi seseorang, tapi dia tidak kenal dengan orang tersebut. Begitupun kita dengan Allah. Kalau kita klaim bahwa kita mencintai Allah, apakah Anda sudah kenal dengan Allah? Nah, makanya yang pertama kita harus mengenal Allah, tentunya melalui al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna ini disebutkan dalam hadis baginda Rasul alaihi salatu wassalam, inna lillah tis'a wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ashaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, dia pasti masuk surga. Begitu luar biasanya al-asma'ul husna yang 99 ini. Makanya disebutkan salah satu keutamaan dari membaca dan menghafal Asmaul Husna ini adalah sayazuqul abdu halawatal iman. Seorang hamba akan merasakan manisnya iman, gitu, ya. Kenapa? Karena tadi dia akan mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah yang indah, yang mulia, dan itu akan menjadikan dirinya semakin kenal dengan Allah dan pasti akan menambah imannya kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi ma'rifatullah dengan al-asmaul husna dan sifatnya. Yang kedua adalah thalabul ilmil syar'i.
Jadi harus ada ikhtiar dari kita untuk belajar ilmu agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut dengan Allah itu adalah para ulama. Kenapa para ulama takut dengan Allah? Dan ketakutan itu akan membawa bertambahnya iman ya. Nah, karena para ulama adalah mereka yang paling tahu ilmunya tentang Allah. Karena dia tahu ilmunya, bertambahlah imannya. Maka kita yang orang muslim yang awam ya, wajib bagi kita semua untuk berikhtiar mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama agar menjadikan diri kita istilahnya semakin mempertebal iman kita melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah qiraatul Quran wa tadabburihi. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Mungkin kita selama ini terhadap Al-Quran itu hanya sekedar baca ya, tapi tidak merasakan betapa ternyata bacaan kita itu akan mempengaruhi iman kita kepada Allah. Ya. Jangankan baca nih Ustaz Nova. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innamal mu'minuna idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang beriman itu ketika dia dibacakan ayat Al-Quran, maka akan bertambah imannya. Dibacakan loh, bukan membaca. Benar. Dibacakan saja akan bertambah iman, apalagi kalau sampai membaca kalam-kalam ilahi tersebut, tentu itu akan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya ya, mungkin ini yang terakhir. Beberapa ikhtiar tadi kan merupakan ikhtiar dari kekuatan dan usaha kita. Ya, benar. Ada satu yang mungkin juga sangat penting agar bertambah iman itu adalah melalui su'alullahi ta'ala ayujaddid imanana. Meminta kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah agar iman kita diperbarui, agar iman kita ditambah. Artinya dengan doa. Ikhtiar kita ya disertakan dengan doa kepada Allah, insya Allah menembus ya sampai langit ke-7. Kita minta kepada Allah agar ditambah iman kita. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa fiqhan. Atau bisa Allahumma zidna ilman wa yaqinan, ya Allah tambahlah iman kami, tambahlah keyakinan kami. Karena itu semua insya Allah akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ya yang paling penting juga adalah selain kita berusaha menambah iman itu, kita juga berusaha berikhtiar menjauhi maksiat agar iman kita tidak sampai turun dan insya Allah terus bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi Ustadz ya tadi telah disampaikan pemirsa ya kiat-kiat agar kita iman kita itu minimal tidak turun ya Ustadz ya, tidak turun. Jadi kita terus berusaha, salah satunya tadi dengan kita membaca Al-Quran. Tapi dengan membaca saja itu sudah bisa menambah iman kita, apalagi dengan kita mentadaburinya, dengan kita membaca dengan beserta dengan artinya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Jaka telah memberikan kepada kami tentang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi pemirsa Kompas TV Palembang. Insya Allah dapat memberikan wawasan keislaman kita ya. Baik, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap ikuti kajian Mutiara Iman kita setiap paginya yang insya Allah dapat menambah wawasan kita tentang keislaman kita. Saya Nova Sagita selaku moderator pada kesempatan kali ini Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.